Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang terkasih karena Tuhan, pengalaman yang diungkapkan secara padat oleh Yohanes tadi ditampilkan dengan 3 puncak dalam kisah para rasul, yaitu kebangkitan, kenaikan, dan Pentakosta. Dari kebangkitan hingga kenaikan ada selang waktu 40 hari. Selama itu para murid mengalami pelbagai penampakan Yesus hingga percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Tenggang waktu 40 hari itu mematangkan pengalaman dengan Yesus yang telah bangkit itu. Murid-murid kini menyadari bahwa Yesus telah menerima kuasa di surga maupun di bumi. Kesadaran ini mereka alami sebagai kenaikan Tuhan. Pada saat yang sama, para murid merasa mendapat penugasan untuk mengisahkan pengalaman ini kepada siapa saja. Bagaimanapun juga, meskipun sudah ada kesadaran baru ini, mereka belum juga merasa cukup mampu untuk menjalankan tugas dengan merdeka tanpa merasa was-was atau merasa tertekan. Kekuatan yang memerdekakan baru mereka peroleh pada hari Pentakosta. Pada hari itulah mereka mendapatkan semangat untuk menceritakan pengalaman mereka kepada orang banyak. Saudara terkasih, dalam bacaan pertama tadi dikisahkan mengenai hari Pentakosta. Suatu saat terdengar suara dari langit, menderu seperti taufan memasuki ruangan di mana para murid berkumpul, dan muncullah lidah-lidah api menghinggapi mereka. Dan mereka mulai berbicara dalam banyak bahasa. Saudara-saudari, dalam kisah itu diceritakan bahwa juga orang banyak yang ada di sekitar para murid ikut menyaksikan perubahan ini. Roh Kudus itu kekuatan mempersaksikan. Roh Kudus membuat para murid dimengerti oleh siapa saja, baik yang sama agamanya maupun yang lain. Tiap orang yang mendengar akan mendapatkan sesuatu, dan inilah daya yang dianugerahkan kepada gereja, baik secara ke dalam maupun keluar. Anugerah tersebut sifatnya ke dalam apabila para anggota gereja memahami apa makna sesungguhnya kalau menjadi pengikut Kristus yang telah bangkit dan mulia itu. Sedangkan anugerah itu bersifat keluar manakala para anggota gereja mempersaksikan cara hidup yang baru itu kepada orang-orang di sekitar mereka. Dalam bahasa zaman ini, kekuatan berkat Roh Kudus itu terletak dalam kemampuan untuk menerangkan iman kepercayaan dengan cara yang bisa dimengerti oleh orang yang bukan dari kalangan sendiri. Tidak hanya melalui perkataan, tetapi juga dengan sikap hidup dan tindakan. Saudara-saudari terkasih, orang-orang yang percaya kepada Yesus dan dibaptis dalam nama Yesus hidup dalam lindungan kekuatan yang datang dari atas, dari tempat Yesus kini berada. Itulah kehadiran Roh Kudus. Kekuatan ini memberi kebijaksanaan, membuat budi bening, dan menuntun orang kepada jalan yang benar. Roh Kudus ini jugalah yang memimpin para rasul untuk pergi ke seluruh penjuru dunia. Roh yang sama itulah yang kini ada di tengah-tengah orang-orang yang percaya. Orang tidak perlu lagi merasa terancam oleh daya-daya gelap yang datang dan pergi begitu saja. Ada arah baru yang tidak terpikirkan sebelumnya.
Ini membuat alam pikiran orang berubah, terbuka alam yang baru. Dan ini akan terus berkembang sampai Yesus datang kembali. Saudara-saudari, inilah gagasan pokok yang disampaikan Lukas dalam Kisah Para Rasul. Para murid generasi pertama itu kemudian menjadi semakin peduli kepada keadaan orang-orang yang ada di sekitar mereka dan semakin mengerti penderitaan orang-orang dari kalangan sederhana. Mereka sudah merasa bebas dan bisa berbuat banyak. Mereka itu adalah orang-orang yang peduli akan keadaan masyarakat luas. Dalam banyak arti mereka itu juga membangun wahana hidup yang memungkinkan orang berkembang sebagai manusia yang utuh. Inilah buah pertama hadirnya Roh Kudus. Saudara dalam Tuhan, menurut Injil Yohanes, Roh Kudus diterima oleh para murid ketika mereka sedang berkumpul dan sedang gelisah. Dalam keadaan itulah Yesus menampakkan diri dan mengembusi mereka. Ia menghadirkan Roh Kudus ke tengah-tengah mereka. Kehadiran Roh di tengah para murid itu bukan berarti mereka kini lebur ke dalam Roh, bukan pula merasuknya Roh ke dalam diri dan batin mereka masing-masing. Kenyataannya lebih sederhana, lebih apa adanya. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kumpulan para murid. Para murid masih tetap manusia, tidak menjadi setengah roh. Kekuatan yang kemudian membuat mereka berani bersaksi itu bukannya karena mereka kini menjadi manusia super yang terisi roh. Mereka itu kuat karena disertai Roh Kudus, bukan karena kerasukan Roh Kudus. Saudara terkasih, setelah berkata terimalah Roh Kudus, Yesus menambahkan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Jelas bukan hanya mengampuni kesalahan ini atau itu, hal yang lazim dilakukan dalam hidup sehari-hari, melainkan mengampuni penolakan mendasar terhadap kehadiran yang ilahi. Itulah yang dimaksud dengan dosa. Tidak menggubris yang ilahi, menganggap yang ilahi itu bukan siapa-siapa. Dalam alam pikiran Yohanes, hal menutup diri ini merupakan sikap khas dunia yang memusuhi yang ilahi. Maka dari itu, dunia tetap dirundung kekuatan yang gelap dan bahkan menjadi tempat daya-daya yang jahat. Dengan demikian dunia akan lenyap dengan sendirinya karena kini terang sudah datang. Satu-satunya pembebasan dari kuasa kegelapan ialah menerima terang. Ikut masuk ke dalam kerajaan Allah, ke dalam wahana ilahi. Saudara-saudari, mendapat kuasa untuk mengampuni dosa dan menyatakannya tetap ada, berarti memikul tanggung jawab untuk menentukan apakah penolakan terhadap Tuhan masih bertahan atau sudah mulai lepas. Tanggung jawab ini besar dan berat. Berat oleh karena para murid diserahi urusan yang sebetulnya hanya dapat dilakukan oleh Tuhan sendiri, yaitu mengampuni dosa. Besar karena kini mereka ikut dalam penyelenggaraan ilahi untuk mengubah jagat ini menjadi terang, menjadi ciptaan yang baru. Dan tanggung jawab seperti ini diserahkan kepada para murid sebagai kesatuan, bukan urusan orang perorangan. Jadi, apabila gereja memahami diri sebagai kelanjutan para murid tadi, maka kuasa serta tanggung jawab itu terletak pada kebersamaan dan bukan hanya
pada pemimpin gereja saja. Dan sebagai kesatuan, gereja dapat mengajak orang-orang yang berkemauan baik untuk mengembangkan kemanusiaan yang beradab. Itulah pelaksanaan dari kuasa mengampuni dan menyatakan dosa tetap ada. Saudara terkasih, semoga kesadaran baru ini mendorong kita untuk semakin aktif di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi pun juga kegiatan kemasyarakatan, sehingga semakin banyaklah orang yang mengalami kehidupan yang semakin utuh. Datanglah ya Roh Kudus, terangilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Amin.